Kalau negara ini ingin keberlanjutan ini secara kontinuitas, maka pilihan yang tepat adalah ya tentu Haji Ganjar Pranowo ya. Jadi turun ke bawah ini menjadi satu gerakan politik yang saya kira ini menjadi satu kunci bahwa kepemimpinan Joko Widodo ini ibarat Dewa Surya, tidak memilih meskipun dia kalah di NTB, dia tidak. Ini ibarat sebuah gelas. Ketika gelasnya sudah pecah, itu mau dirapatin banget lagi udah nggak mungkin. Nah, kita berkaca dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, terutama di DKI kemarin, ketika elit partai menggunakan identitas politik itu untuk mempropaganda masyarakat, di bawah ini sudah nggak karuan. Pemilu sudah usai, di bawahnya masih pecah. Di atas sudah clear, tapi di bawahnya nggak bisa direkatkan lagi. Halo Sematan Gema Bali, kembali lagi bersama saya Devi di channel Gema Bali. Channel yang akan membahas soal seputar isu, kejadian, peristiwa, dan tokoh tentang Bali. Nah, channel Gema Bali hari ini akan berbicara tentang Bali, tapi bukan di Bali. Di mana? Di Nusa Tenggara Barat. Tentunya saya tidak sendiri, bersama Nyoman Widiarsana ST yang juga sebagai Sekretaris DPC PDIP Lombok Barat. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu Devi. Setengkare, sehat, Bli? Sehat. Radang tenggorokan sedikit. Aduh, semoga masih bisa kita berbincang dengan lancar dan nyaman ya, Bli ya. Siap. Nanti kalau misalnya ada serak-serak, batuk, bisa minum airnya, Bli. Bli, berbicara soal Nusa Tenggara Barat, Bli. Banyak umat kita nih di Bali merantau gitu ke Lombok. Saya penasaran, Bli, sebenarnya kondisi umat Bali di Lombok ini seperti apa sih, Bli? Secara geografis dulu ya. Iya. Jadi warga Bali atau umat Hindu kita yang ada di NTB itu tersebar di semua kabupaten kota. Hanya memang proporsinya berbeda. Di Kota Mataram dan Lombok Barat itu menjadi sentral daripada populasi jumlah warga Bali kita yang cukup banyak. Ada tersebar juga di Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, di Sumbawa Barat, di Sumbawa Besar, Dompu sampai Bima. Itu ada. Cuman memang dari sisi populasi itu lebih banyak terkonsentrasinya itu di Lombok Barat sama di Kota Mataram. Itu Mbak Devi. Ya. Di Lombok Barat itu kira-kira, Bli, ini kan Lombok Barat sama Mataram yang dominan ya, Bli, umatnya. Itu persentasenya, Bli, kira-kira? Kalau secara persentase populasi dari komunitas warga Lombok Barat maupun Kota Mataram, di Kota Mataram itu kita hampir 30% jumlah umat Hindu kita di sana. Kalau Lombok Barat perkiraan ya estimasi 15-20%. Karena memang populasi Lombok Barat secara warganya di sana lebih banyak daripada di Mataram. Cuman kalau dari sisi jumlah, memang jumlah umat Hindu kita di Lombok Barat lebih banyak dari Kota Mataram. Hanya persentasenya lebih kecil kan dari populasi Lombok Barat ini. Tapi kalau untuk menjalankan tradisi, adat budaya Bali di Lombok itu tentram, aman? Tetap aman, ada masalah. Berarti toleransi cukup tinggi ya di NTB? Baik, sangat baik sekali. Ya syukurlah, kadang kan kalau biasanya umat Bali di luar Bali agak merasa dikucilkan gitu, Bli. Apalagi dengan kondisi yang bukan mayoritas kan seperti itu. Kalau Bli, ini termasuk rantauan atau enggak, Bli, ke NTB nih? Sayanya dibilang balok ya, Bali Lombok. Oh gitu. Baru tahu saya ada istilah itu. Ada istilahnya Bali Lombok. Jadi warga Bali yang merantau ke Lombok atau warga Bali tapi yang lahirnya di Bali. Nah, saya ini termasuk yang lahirnya di Lombok. Nah, saya ini termasuk warga Bali yang lahir di Lombok. Nah, makanya dibilang balok gitu ya, Bali Lombok. Itu cukup terkenal itu. Ada Bali rantauan, Bali Lombok. Nah, itu dia. Berarti Bali rantauan yang lahirnya di Bali tapi merantau ke Lombok. Balok itu yang memang lahir di Lombok. Lahir di Lombok. Cukup bagus juga nih balok gitu. Bukan balok kayu. Bli, berarti Bli udah banyak banget
tahulah soal Lombok kan karena udah lahir di Lombok. Yeah. Kita berbicara soal tahun 2024 Beli, karena ini menarik kan ya. Ini bentar lagi, beberapa bulan lagi kita udah sebenarnya udah masuk ini soal-soal politik Beli. Saya ingin tahu gimana kecenderungan politik ya khususnya umat kita lah di Lombok kita seperti apa Beli? Umat Hindu memang secara umum Mbak Devi ya, itu kalau boleh saya kelompokkan dari beberapa kelompok. Ada yang memang apatis terhadap konstelasi politik nasional gitu ya, yang mau menjelang Pilpres, Pileg, lalu nanti bulan November tahun 2024 Pilkada itu ya. Ada satu kelompok lagi yang memang antusias. Antusias menyambut pesta demokrasi ini. Antusiasnya itu dengan berbagai macam bentuk ya. Baik ada yang menjadi pengurus parpol, ada yang menjadi hari ini bakal calon legislatif, atau hari ini ada yang hanya menjadi simpatisan saja. Nah, tidak menjadi pengurus, tidak menjadi kader, tapi orientasi kecenderungan politiknya jelas ke partai apa itu sudah ada. Nah, yang sedang hari ini, terutama saya di PDI Perjuangan Lombok Barat itu, selaku sekretaris partai punya kewajiban untuk mengedukasi. Jadi bagaimanapun juga yang namanya pesta demokrasi itu menjadi satu keniscayaan yang harus disambut dengan gembira, dengan antusias oleh seluruh warga masyarakat, karena itu menentukan arah negara ini, arah bangsa ini, termasuk juga arah daripada kebijakan kepala daerah nanti ketika pilkada tahun 2024 bulan November. Sehingga yang apatis-apatis ini kita coba ajak mereka untuk memahami bahwasanya menjadi bagian dari warga negara ini tidak boleh apatis sebenarnya terhadap pesta demokrasi. Karena penentu negaranya adalah ya kita warga negara ini. Jadi umat Hindu kita ajak pelan-pelan, kita ajak edukasi mereka supaya memahami tidak hanya dharma agama yang dilaksanakan, tapi dharma negara harus dilakoni dengan menyambut pesta demokrasi ini. Jangan sampai golput kan gitu ya. Tetapi ya gunakanlah hak pilih itu dengan datangi TPS dan menyalurkan hak suara dengan benar di kertas suara itu. Saya kira itu. Iya. Tapi sejauh ini Beli sebagai sekretaris DPC PDIP Lombok Barat ini, apa upaya yang udah Beli lakukan ke masyarakat, yang khususnya yang apatis ini Beli? Satu kata yang kita tegak lurus dengan arah kebijakan partai, khususnya Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri adalah turba dia, turun ke bawah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kebijakan atau gerakan-gerakan kerja-kerja politik Bung Karno dulu mengedukasi masyarakat, itu yang kita pakai hari ini adalah mengedukasi dengan turun ke bawah, turun ke masyarakat kita. Kebetulan sekali dulu kita pernah mengabdi di Parisade Provinsi, jadi cukup banyak kita kenal kantong-kantong umat itu. Nah, melalui kantong umat dalam bentuk banjar-banjar, teruna-teruni, itu kita lakoni step by step itu untuk ketika rapat banjar kita hadir, ketika ada piudalan pura kita hadir, tetapi bukan untuk memberikan satu edukasi kampanye memilih partai saat itu enggak, karena kan di pura tempat ibadah nggak boleh. Tapi kita mengedukasi supaya satu memahami kewajiban-kewajiban selaku warga negara menggunakan hak politiknya itu. Yang pertama, yang kedua kita memberikan satu ruang kepada umat kita bahwa khususnya PDI Perjuangan misalkan ini punya satu ruang yang cukup terbuka kepada masyarakat Hindu yang ada di NTB khususnya umumnya untuk terlibat aktif. Silakan mau jadi bakal calon legislatif monggo, masuk sebagai kader monggo, kan begitu. Nah justru itu menjadi satu penekanan kami, khususnya saya di Sekretaris PDI Perjuangan, untuk menambah peran serta aktif daripada umat Hindu kita.
Jadi turun ke bawah ini menjadi satu gerakan politik yang saya kira ini menjadi satu kunci tidak hanya menggerakkan umat kita, tetapi juga menjadi satu kunci dalam pemenangan. Saya kira itu, Mbak Dewi. Berbicara soal kondisi politik juga ini, Bli. Kan PDIP juga udah banyak upaya yang dilakukan di Lombok. Tapi kalau Bli melihat secara objektif ini, Bli, kira-kira partai yang paling dominan di Lombok ini partai apa, Bli? Kalau berbicara partai Iya. ya tentu sih kita maunya PDI ya. Ya itu keinginan setiap partai ya, Bli ya. Tapi kalau secara objektif Bli melihat jadi seperti begini, apa? Partai-partai hari ini kan ada 18 nih yang akan bertarung dalam pemilu 2024 itu. Sebaran partai-partai khususnya yang ada di parlemen hari ini, ya beberapa partai ini, saya melihat ada satu power yang cukup seimbang. Kita lihat seperti PDI Perjuangan yang 10 tahun terakhir kemarin memberikan satu hasil yang luar biasa ketika kader PDI Perjuangan, yakni Bapak Joko Widodo menjadi presiden. Memang saat itu suara PDI Perjuangan di NTB khususnya itu memang belum memenuhi harapan secara umum. Meskipun Joko Widodo secara nasional itu memenangi pertarungan pemilu. Tetapi besok di 2024 dengan sudah begitu masifnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atensi yang luar biasa kepada NTB, salah satunya adalah membangun destinasi super prioritas yaitu KEK Mandalika yang hari ini menjadi gelaran sirkuit untuk MotoGP tersebut. Itu menjadi satu poin penting bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat bahwa meskipun Joko Widodo kalah di NTB, tetapi sebagai pemimpin, ibaratnya kita berbicara tentang 8 kepemimpinan dalam Hindu tersebut, bahwa kepemimpinan Joko Widodo ini ibarat Dewa Surya, tidak memilih. Meskipun dia kalah di NTB, dia tidak tidak membuang putusnya, enggak, tapi justru diperhatikan lebih. Nah, saya memberikan satu keyakinan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan nama besar PDI Perjuangan ini, pasti akan memberikan satu impact di 2024 besok ini terkait dengan elektoral partai PDI Perjuangan dan pemenangan capres kami, yakni Bapak Haji Ganjar Pranowo. Saya kira itu, Mbak Devi. Tapi kalau untuk posisi di Bali, di NTB, situasi PDIP itu seperti apa, Bli? PDI Perjuangan secara umum sudah memiliki infrastruktur secara kepartaian ya, baik dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC yang berbagai kecamatan, ranting tingkat desa dan ranting tingkat dusun. Secara infrastruktur partai, ini semua PDI Perjuangan sudah solid sekali. Dari 10 kabupaten kota, sudah lengkap semua. Artinya mesin partai ini sudah kemarin dikumpulkan di GBK kan tanggal 24 kemarin dalam rangka Bulan Bung Karno ya. Puncak peringatan Bulan Bung Karno. Tegas dikatakan oleh Ibu Mega bahwa hari ini kita bukan sekedar kumpul, tapi hari ini adalah satu momen penting bahwa inilah bukti bahwa infrastruktur PDI Perjuangan itu solid. Nah, solid inilah yang menjadi mesin partai kami dalam rangka memenangkan baik Pilpres maupun Pileg besok. Jadi secara umum infrastruktur PDI Perjuangan ini sudah solid dan siap untuk mengikuti pertarungan di pemilu besok nih. Itu Mbak Devi. Ya, berarti persiapan udah terancang dengan sistematis lah ya, Bli ya. Nah, mungkin di sini Semeton juga penasaran gitu, Bli. Semeton kita Gema Bali
itu terkait riak-riak di media sosial. Ini kan banyak banget nih beli soal capres. Ada 3 nama nih yang udah muncul di media sosial, itu ada Ganjar, habis itu ada Pak Anies juga, dan Pak Prabowo. Kira-kira kalau beli nih lebih cenderung kemana beli? Objektif lah beli. Saya minum dulu ya. Kalau ngomong pilpres nih mesti minum dulu. Jadi begini, memang secara konstelasi politik nasional sudah terpolarisasi ya menjadi 3 kandidat ya. Ada KIB dengan hari ini masih malu-malu, Prabowo Airlangga, lalu ada Koalisi Perubahan dengan Demokrat, PKS, PAN dengan Anies Baswedan. Lalu yang hari ini sudah jelas tanggal 21 April kemarin Bu Mega mengumumkan capres dari PDI Perjuangan, ini Haji Ganjar Pranowo, yang hari ini sudah dari Hanura, dari P3 sudah merapat, dan Perindo sudah merapat bergabung dengan koalisi di PDI Perjuangan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana arah daripada konstelasi politik nasional besok ini, tentu kami dari PDI Perjuangan melihat bahwa negara ini sudah jalur yang benar, yang sudah dipimpin oleh Joko Widodo selama 10 tahun ini dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tentu kita mengharapkan sekali bahwa apa yang sudah dibangun ini bisa dilanjutkan kembali. Nah, kami dari PDI Perjuangan melihat bahwa Bapak Haji Ganjar Pranowo yang sudah diberikan mandat dan penugasannya ditingkatkan dari gubernur menjadi calon presiden, tentu menjadi sebuah harapan besar bagi kami di PDI Perjuangan, termasuk di NTB, bagaimana PDI Perjuangan melalui Presiden Joko Widodo dengan kebijakan-kebijakan politik yang membangun Mandalika dan lain-lain tersebut di NTB, itu menjadi satu gambaran umum kepada kita semua bahwasanya Haji Ganjar Pranowo ini menjadi satu poin penting. Kalau negara ini ingin keberlanjutan ini secara kontinuitas, maka pilihan yang tepat adalah ya tentu Haji Ganjar Pranowo ya. Bukan sekedar kami karena dari capres PDI Perjuangan, enggak, tetapi ini menjadi satu cerminan lah. Ketika arah kebijakan politik partai PDI Perjuangan ini yang sudah dilakoni oleh Bapak Joko Widodo dan siap dilanjutkan oleh Bapak Ganjar Pranowo, tentu kami pun dari PDI Perjuangan akan solid memenangkan Bapak Ganjar Pranowo selaku presiden nanti di 2024. Ya. Tapi pertanyaannya lagi satu, Bli. Boleh. Kira-kira kalau semeton Bali di NTB gimana, Bli? Ini kan baru beli aja nih dari PDIP. Kalau semeton Bali yang di NTB gimana kira-kira? Saya melihat ada sebuah kultur ya, kultur yang tidak bisa lepas. Bagaimana semeton Bali, semeton Hindu kita di NTB, apalagi di Bali dan daerah-daerah lain, teman-teman kita yang transmigran di daerah-daerah lain, ada kultur yang melekat di mana ada sebutan PDI Perjuangan sebagai partai kawitan. Nah, itu ya. Ngeri. Kawit ya, ngawit kembali gitu ya. Seperti leluhur bahasanya. Kenapa disebut partai kawitan? ada sesanti yang muncul seperti itu. Karena ketika Bung Karno mendirikan PNI, lalu PNI bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan, dan bagaimana PDI Perjuangan ini menjadi satu-satunya partai yang betul-betul memprotek kaum minoritas. Kami di NTB merasakan sekali bagaimana Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yaitu Bapak Haji Rahmat Hidayat ketika bergulir isu-isu tentang perusakan pura, perusahaan tempat ibadah, gitu ya, beliau di depan
beliau Pak Haji Rahmat Hidayat selaku Ketua DPD PD Perjuangan NTB ini, beliau di depan masang badan. Gitu. Artinya ketika isu-isu yang berhadapan dengan minoritas dan lain-lain ini, PD Perjuangan selalu di depan. Nah, itulah kultur yang cukup melekat di PD Perjuangan sehingga bisa kami pastikan, ya kalaupun nggak 100% ya Mbak Devi ya, 90-65% tuh umat Hindu itu pasti akan memilih Pak Ganjar Pranowo. Karena satu gerbong di PDI Perjuangan sebagai partai kawitan. Nah, saya kira itu. Kuncinya itu ya, kawitan. Yeah, pokoknya kawitan. Partai PDIP udah kawitan dari semeton kita yang di NTB ya, Bli. Ya. Bli, terakhir Bli, saya pengen tahu pandangan Bli secara umum atau bisa secara khusus terkait Pilpres nanti 2024 ataupun tentang politik pemilu nanti 2024, mungkin bisa disampaikan ke semeton Gema Bali, Bli. Baik. Jadi semeton Gema Bali yang berbahagia, ini Mbak Devi nanya secara umum nih ya, secara peta perpolitikan. Yang pertama tentu kita selaku warga negara gitu Mbak Devi ya, menghadapi atau menyambut pesta demokrasi 2024 ini harus kita mulai memahami tentang dharma negara kita. Bahwa betul memang 2024 besok pemilu tanggal 14 Februari itu adalah momentum untuk kita membawa kemana negara ini, kan begitu. Sehingga sebagai warga negara yang tadinya apatis, ayo kita mulai peduli. Ya, mulai peduli dengan bangsa ini melalui satu tahapan yang sederhana, datang ke TPS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita berharap sekali konstelasi politik nasional besok dengan kontestan-kontestan yang ada besok ini untuk menghindari lah yang namanya politik identitas. Artinya tidak menggunakan agama, suku, ras dalam rangka mempropaganda di masyarakat. Ini penting sekali supaya menghindari friksi-friksi yang ada di bawah. Karena bagaimanapun juga ini ibarat sebuah gelas. Ketika gelasnya sudah pecah, itu mau dirapatin banget lagi udah nggak mungkin. Nah, kita berkaca dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, terutama di DKI kemarin, ketika elit partai menggunakan identitas politik itu untuk mempropaganda masyarakat, di bawah ini sudah nggak karuan. Pemilu sudah usai, di bawahnya masih pecah. Di atas sudah clear, tapi di bawahnya nggak bisa direkatkan lagi. Sehingga kita berharap, saya juga selaku sekretaris PDI yang hari ini di NTB itu satu-satunya pimpinan partai yang ada di parlemen umat Hindu. Sendiri kita di NTB berharap sekali bahwasanya dalam konstelasi politik nasional besok ini, yang tahapan sudah dimulai dari beberapa waktu kemarin, dan hari ini sudah masuk tahap perbaikan pemberkasan bakal calon legislatif, supaya ayo sama-sama kita mengerem diri lah. Jadi jangan sampai propaganda yang digunakan untuk meraih suara di masyarakat justru menyebabkan perpecahan di tingkat bawah. Ini kunci paling penting menurut saya. Oke. Saya kira itu, Mbak Devi. Keren banget Bli, apalagi udah satu-satunya Bli jadinya umat Hindu udah cocok nih caleg yang harus dipilih nggak sih? Paham. Jadi semoga Bli, harapan saya Bli bisa menjadi perwakilan Bali di legislatif nanti di NTB, Bli. Terima kasih sudah hadir di Gema Bali, berbagi cerita soal bagaimana perpolitikan di NTB, dan semoga ini bisa menjadi referensi tentunya bagi masyarakat NTB, khususnya semeton kita di NTB, bagaimana melihat arah politik, kan begitu ya Bli. Terima kasih semeton Gema Bali udah menyaksikan siaran di channel hari ini. Semoga teman-teman masih berkenan untuk menulis di kolom komentar apalagi yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita kulik. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.